Tak salah rasanya jika menyebut kudapan yang satu ini sebagai salah satu jajanan legendaris di Nusantara. Biasa dimakan dengan berbagai topping, ketan memang punya tempat tersendiri di hati masyarakat tanah air. Apalagi jika kita memang sengaja menyantapnya untuk menghindari makan besar seperti nasi putih. Cukup satu porsi bisa membuat kenyang penikmat kuliner. Biasanya sih aku suka makan ketan itu kalau pagi-pagi. Kan biasanya kalau misalnya sarapan beli nasi uduk, di situ ada yang jualan ketan juga, ada ketan putih, ada ketan kuning gitu. Terus enak rasanya. Ketan ya menurut aku cemilan aja sih, kayak orang kebanyakan kan ada ketan susu, ada ketan hitam, terus juga yang lagi ngetren itu kan mango sticky rice ya. Enak ya Mas ya kalau mango sticky rice, jadi itu aja sih menurut aku. Dikenal sejak era Majapahit, cerita ketan bertahan sampai era modern seperti sekarang. Salah satu kedai ketan legendaris tentunya Ketan Susu Kemayoran yang sudah ada sejak tahun 1958. Disajikan hangat bersama teh poci, ketan gurih dan lumernya susu menjadi hidangan favorit dari warung yang buka 24 jam ini. Uniknya, sebelum memakai susu sebagai toppingnya, kuliner ini dulunya disebut ketan kobok. Pasalnya saat itu rata-rata konsumen memakan menggunakan tangan, sehingga selalu tersedia kobokan untuk mencuci tangan yang lengket. Mulai tahun 2000, usaha yang dirintis oleh Haji Sukrat mulai menerima pesanan topping susu dari para pelanggannya. Sejak saat itulah ketan susu seperti menjadi trademark bagi kedai ini. Selain ketan susu, di sini masih menyediakan menu ketan original, ketan kelapa, serta beberapa menu gorengan sebagai pelengkap. Dan tak kalah menarik tentu teh poci. Teh yang disajikan dengan teko tanah liat ini memang menjadi rebutan bagi para penikmat ketan susu karena rasanya yang was kintal alias wangi, sepet, legit, dan kental. Dalam sehari, kedai Ketan Susu Kemayoran menghabiskan sekitar 100 kg beras ketan demi memenuhi permintaan pelanggan. Kita sekali masak itu sekitar 16 sampai 17 kilo, tergantung jam rush hour-nya. Oke, biasanya sehari tuh. Kalau malam minggu, biasa rush hour itu 1 jam udah habis satu sekali masak. Ya. Rasa ketan yang legit juga mampu bersanding dengan varian topping yang bermacam-macam. Jika tak cukup dengan susu, maka kita bisa memilih durian ataupun mangga sebagai salah satu toppingnya. Perpaduan rasa manis dan lembut dari kedua buah tersebut menambah cita rasa dan ketan yang gurih. Meski lebih dulu dikenal di Thailand, sajian ini mendapat sambutan hangat di tanah air. Memang kalau dibilang mango sticky rice paling enak dengan di sana. Kenapa saya bilang di sana? Karena jenis beras ketannya itu memang cocok banget ya dia punya. Karena ada macam-macam jenisnya. Lalu santannya juga harus pas. Kemudian mangganya yang dipakai harus pas. Mangganya tuh manisnya tuh harus pas. Kadang-kadang kita memang punya banyak variasi mangga. Kalau menurut saya, kalau kita mau makan mango sticky rice, paling enak saat di Indonesia saat musim mangga. Tak hanya sekedar makanan biasa, ketan bahkan menjadi sajian wajib dalam ritual adat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam tradisi ruahan di wilayah Jawa Tengah, ketan disajikan bersama kolak dan apem yang memiliki filosofinya tersendiri. Menjadi ungkapan syukur sebelum datangnya Ramadan, ketan menjadi simbol dari kerukunan masyarakat yang diambil dari bahasa Jawa, yaitu ngraketke iketan atau merekatkan ikatan. Karena tekstur ketan yang lengket dan menempel diibaratkan akan membuat hubungan semakin erat. Dan juga untuk mengonsumsi ketan biasanya dengan hidangan lainnya seperti gorengan dan juga teh poci yang menjadi ciri khas budaya Jawa. Dalam makna yang lain, ketan juga bisa diartikan sebagai kemutan atau teringat dalam bahasa Jawa. Hal ini menjadikan ketan sebagai simbol renungan dan introspeksi diri
atas kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan selama ini. Dalam banget ya maknanya. Tetapi tak sekedar perekat dalam makna kiasan. Ketan yang memang punya tekstur lengket ini punya peran besar dalam struktur bangunan raksasa di masa lampau. Bahkan tembok besar Cina yang merupakan salah satu keajaiban dunia disatukan dengan adonan mortar ketan. Di era dinasti Ming pada abad 14, bagian tembok besar banyak dibangun dengan batu bata, di mana mortar kapur dan ketan digunakan untuk memperkuat batu bata tersebut sehingga cukup kuat menghadapi goncangan besar seperti gempa bumi. Yakini, mortar ketan memiliki kekuatan rekat yang tinggi, kedap air, sampai mencegah tumbuhnya gulma. Dari penelitian ahli kimia modern diketahui, dalam beras ketan terdapat kandungan amilopektin atau karbohidrat kompleks sebagai kunci dari daya rekat ketan. Tak selesai sampai di situ, ketan pun memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kaya akan zat mineral sekaligus menjadi sumber karbohidrat, ketan ternyata cocok dikonsumsi oleh mereka yang menderita diabetes. Dalam sebuah penelitian yang dirilis Nutrition and Diabetes Journal, mengkonsumsi ketan sebanyak 2 kali sehari selama 8 minggu dapat membantu mengendalikan kadar gula darah pasien diabetes tipe 2. Bahkan di negara lain, ketan menjadi salah satu bahan makanan pokok yang dijadikan sumber karbohidrat setiap hari. Mungkin kurang populer ya beras ketan kita di Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau dilihat beras ketan itu lebih sehat, ya nggak? Kadar gulanya nggak sebanyak dibanding beras biasa. Kemudian kolesterolnya juga lebih rendah. Biasanya kalau untuk orang yang sakit jantung itu bagus tuh makan beras ketan, ya nggak? Kalau ya itu kebiasaan sih karena mungkin di pasar juga tidak terlalu banyak ya. Kalau misalnya lebih banyak variasi beras yang kita punya, ya nggak? Tapi beras ketan sedikit. Ketan juga tidak mengandung gluten, sehingga cocok bagi mereka yang sedang diet gluten ataupun alergi terhadap protein dari gandum tersebut. Manfaatnya tentu membantu penurunan berat badan, serta meningkatkan energi tubuh. Beras ketan juga mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan kulit, yaitu dengan mempercepat produksi kolagen yang berperan dalam elastisitas kulit. Selain dikonsumsi, beras ketan bisa dijadikan bahan perawatan kulit seperti masker atau lulur. Beras ketan bahkan telah lama dijadikan bahan perawatan kulit tradisional di sebagian benua Asia. Proses memasak beras ketan pun terbilang mudah. Namun prosesnya memang sedikit memakan waktu jika dibandingkan memasak beras putih biasa. Supaya kalau dapat pulennya enak ya, biasanya itu kalau beras ketan tuh harus direndam dulu, ya nggak? Lebih baik itu beras ketan itu kalau kita masak beras biasa kan langsung nyuci langsung masak, ya nggak? Kalau beras ketan nggak bisa, kita harus rendam dulu. Minimal setengah jam sebelum kita pakai, ya tergantung mau masak berapa banyak ya, bisa sampai setengah jam sampai 5-6 jam lah, tergantung berapa banyak yang kita mau masak.